Perkenalkan, nama saya Nurtami Maharani Fauji dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Di sini saya akan coba mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Kemampuan Komunikasi Matematis Ditinjau dari Gaya Belajar Siswa. Pendidikan dan komunikasi ibarat setali tiga uang, yang satu memberikan pemaknaan terhadap yang lainnya. Dalam praktiknya, proses pembelajaran atau pembelajaran akan menghasilkan suatu kondisi di mana individu, dalam hal ini siswa dan guru, siswa dan siswa, atau interaksi yang kompleks sekalipun, pasti akan ditemukan suatu proses komunikasi. Dalam hal ini, komunikasi cukup mampu mempengaruhi peserta didik dalam mencapai keberhasilan membaca pesan-pesan atau informasi pembelajaran. Komunikasi dapat dilakukan secara lisan juga secara tulisan. Kemampuan menyampaikan gagasan, ide, atau keinginan dalam bentuk tulisan adalah keterampilan yang dihasilkan oleh belajar atau latihan. Jadi, menulis atau berkomunikasi dengan bahasa tulisan adalah suatu keterampilan yang membutuhkan belajar atau pelatihan. Salah satu kemampuan yang perlu dimiliki siswa dalam matematika adalah kemampuan komunikasi matematis. Dalam penelitian ini, yang menjadi rumusan masalah adalah berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang dikaji dalam makalah ini adalah bagaimanakah kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari gaya belajar siswa. Tujuan makalah ini adalah mengetahui dan memahami kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari gaya belajar siswa. Tujuan yang ingin dicapai, maka peneliti ini diharapkan memberikan manfaat untuk pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah, bagi peneliti, dapat dijadikan evaluasi dan rekomendasi dalam memahami kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari gaya belajar siswa maupun kemampuan kognitif dan afektif lainnya yang dimiliki siswa. Bagi siswa, meningkatkan motivasi untuk percaya diri dan belajar sebaik mungkin untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Dan bagi guru, dapat dijadikan pengembangan dan perbaikan dalam menyusun rencana pembelajaran maupun dalam pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, kajian teori. Yang pertama, pengertian komunikasi. Secara etimologi, istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communication, yang berasal dari akar kata communis yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna. Kata komis juga diartikan memiliki, bersama, atau berlaku di mana-mana. Menurut Permendikbud nomor 81A tahun 2013, salah satu kompetensi yang harus dikembangkan siswa adalah mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, serta mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Kemampuan menyampaikan pendapat tersebut dapat pula disebut dengan istilah komunikasi. Proses pembelajaran bisa dikatakan sebagai proses komunikasi yang merujuk pada proses penyampaian pesan dari seseorang kepada seseorang. Pesan ini disampaikan dalam hal ini adalah materi pelajaran yang diorganisir dan disusun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam proses komunikasi, guru berfungsi sebagai sumber pesan dan siswa berfungsi sebagai penerima pesan. Menurut NCTM tahun 2000, komunikasi merupakan bagian yang esensial dari matematika dan pendidikan matematika. Komunikasi merupakan cara untuk berbagi gagasan dan mengklarifikasi kesalahpahaman. Melalui komunikasi, gagasan menjadi objek refleksi, penyempurnaan, diskusi, dan perubahan menuju ke arah perbaikan. Yang kedua,
Komunikasi matematis merupakan salah satu standar yang diterapkan oleh National Council of Teachers of Mathematics atau NCTM bagi semua sekolah dan lembaga pendidikan yang mengajarkan matematik kepada siswanya. Komunikasi matematis merefleksikan pemahaman matematis dan merupakan bagian dari daya matematis siswa-siswa mempelajari matematika seakan-akan mereka berbicara dan menulis tentang apa yang mereka sedang kerjakan. Mereka dilibatkan secara aktif dalam mengerjakan matematika. Ketika mereka diminta untuk memikirkan ide-ide atau berbicara dan mendengarkan siswa lain dalam berbagai ide, strategi, dan solusi. Selanjutnya, indikator komunikasi matematis menurut NCTM dapat dilihat dari yang pertama, kemampuan mengekspresikan ide-ide matematis melalui lisan, tulisan, dan mendemokratisnya serta menggambarkan secara visual. Yang kedua, berkemampuan memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide matematis baik secara lisan, tulisan, maupun dalam bentuk visual lainnya. Yang ketiga, kemampuan menggunakan istilah-istilah notasi matematika dan struktur-strukturnya untuk menyajikan ide-ide menggambarkan hubungan dengan model situasi. Selanjutnya, pengertian gaya belajar. Gaya belajar menurut Dum yang dikutip oleh Ismawati dan Umayyah, gaya belajar merupakan cara di mana setiap pembelajaran mulai berkonsentrasi, memproses, dan menyimpan informasi yang baru dan sulit. Hampir sama dengan yang dikemukakan Dun, De Porter dan Hercaki dalam Utomo DKK menyebutkan bahwa gaya belajar adalah kombinasi dari menyerap, mengatur, dan mengolah informasi. Gaya belajar sebenarnya merupakan cara belajar yang berbeda yang dimiliki oleh anak. Setiap individu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Jika siswa sudah mengetahui gaya belajar mereka, maka proses pembelajaran di kelas akan berjalan secara optimal. Gaya belajar. Para ahli menggolongkan gaya belajar yang berbeda-beda. Namun, gaya belajar yang akan dibahas dalam makalah ini adalah gaya belajar yang dikemukakan oleh De Porter dan Hercaki, yang dibagi ke dalam 3 jenis gaya belajar, yakni yang pertama, gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestik. Gaya belajar visual. Pembelajaran tipe ini perlu melihat bahasa tubuh dan ekspresi wajah guru agar dapat benar-benar memahami isi pelajaran. Mereka biasanya senang duduk di bangku barisan depan agar terlihat dari sesuatu yang mengganggu penglihatan mereka. Mereka mungkin berpikir dalam bentuk gambar dan cara terbaik untuk belajar dengan melihat tampilan seperti diagram, buku teks yang bergambar, transparansi OHP, video, dan materi yang dibagikan. Selama pembelajaran atau diskusi kelas, pembelajaran tipe ini biasanya mencatat hal-hal detail untuk dapat menyerap informasi. Yang kedua, pembelajaran tipe gaya belajar auditorial. Pembelajaran tipe ini belajar dengan baik melalui penjelasan lisan, diskusi, membicarakan sesuatu, dan mendengarkan apa yang dikatakan orang lain. Pembelajaran tipe ini menafsirkan makna dari ucapan melalui nada suara tinggi, nada, kecepatan bicara, dan perbedaan-perbedaan kecil lainnya. Informasi tertulis tidak begitu bermakna kecuali kalau sudah diperdengarkan. Pembelajaran tipe ini sering mendapatkan manfaat dari membaca teks dengan keras serta penggunaan tape recorder. Gaya belajar kinestik.
Pembelajaran tipe kinestik dapat belajar dengan baik melalui pendekatan langsung secara praktik melakukan kegiatan fisik di dunia dan sekitarnya. Sulit bagi mereka untuk duduk berlama-lama dan mereka dapat teralihkan perhatiannya karena timbulnya kebutuhan akan aktivitas gerak dan eksplorasi. Siswa yang memiliki kekuatan atau kecenderungan kinestik dapat belajar dengan baik apabila mereka terlibat ataupun aktif. Mereka terkadang berpikir dan belajar dengan baik apabila bergerak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang melibatkan kemampuan komunikasi matematis dan gaya belajar siswa. Bentuk penelitian ini adalah penelitian survei. Gaya belajar siswa dianalisis berdasarkan jawaban pada angket dengan menggunakan aturan skala Likert yang terdiri dari 4 pilihan jawaban, yaitu selalu, jarang, dan tidak pernah. Dengan jawaban responden untuk pilihan selalu bernilai 5, sering 4, jarang 2, dan tidak pernah 1. Penentuan kecenderungan gaya belajar siswa berdasarkan kriteria. Yang pertama, jika skor gaya belajar visual paling besar dari dua gaya belajar lain, maka ditetapkan siswa tergolong dalam gaya belajar visual. Yang kedua, jika skor gaya belajar auditori paling besar dari dua gaya belajar lain, maka ditetapkan siswa tergolong dalam belajar auditorial. Jika skor gaya belajar kinestik paling besar dari dua gaya belajar lain, maka ditetapkan siswa tergolong dalam gaya belajar kinestik. Kemampuan komunikasi matematis siswa akan dianalisis berdasarkan pencapaian keempat indikator. Kemampuan komunikasi matematis siswa dikategorikan berdasarkan ketercapaian indikator kemampuan komunikasi matematis, yaitu yang pertama, kategori tinggi apabila dapat menguasai atau tercapai 4 indikator. Yang kedua, kategori menengah apabila menguasai atau tercapai 3 indikator. Yang ketiga, kategori rendah apabila menguasai indikator lebih kecil daripada 3. Hasil angket penilaian gaya belajar visual yaitu 70% siswa mudah memahami materi ketika guru mengajar dengan menggunakan model gambar. 80,6% siswa tertarik pada ilustrasi gambar. 76,7% siswa menulis catatan pelajaran matematika. 76,1% siswa lebih mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. 65% siswa sulit mengingat perintah lisan kecuali jika dituliskan. 75,6% siswa suka membaca buku teks pelajaran atau catatan. 65% siswa tahu apa yang harus dikatakan tetapi tidak terpikir kata-kata yang tepat. Hasil tes kemampuan komunikasi matematis dengan gaya belajar visual untuk indikator kemampuan mengkomunikasikan situasi berbentuk soal cerita, gambar, dan hasil kegiatan praktek secara tertulis. Sebanyak 13 orang siswa memiliki skor di atas 75 atau ditanyakan tercapai. Tidak ada siswa yang memiliki skor di atas 75 atau dinyatakan tercapai kemampuan memberikan penjelasan secara tertulis atas jawaban yang diberikan. Hanya 4 orang siswa memiliki skor di atas 75 atau dinyatakan tercapai. Kemampuan menyusun pertanyaan, sebanyak 13 orang memiliki skor di atas 75 atau dinyatakan tercapai. Dari wawancara yang dilakukan kepada 6 orang siswa yang memiliki gaya belajar dan kategori kemampuan komunikasi yang berbeda,
Diperoleh informasi yang lebih rinci mengenai permasalahan yang dihadapi siswa ketika mengerjakan soal tes. Di antaranya, sebagian siswa dapat menginformasikan kembali informasi yang diterima dengan baik. Tampilan ataupun gambar hasil dari kegiatan praktek. Yang kedua, dalam membuat model matematika, beberapa siswa sebenarnya paham dengan maksud dari variabel yang dibuatnya. Hanya saja sering tidak menuliskan permisalan. Yang ketiga, siswa lebih mudah membuat model matematika dari soal dengan tipe visual, karena siswa bisa langsung melihat gambaran permasalahannya. Yang keempat, beberapa siswa tidak menyelesaikan permasalahan dikarenakan tidak paham membuat model matematika. Yang kelima, dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel, sebagian siswa paham dengan langkah-langkah penyelesaiannya, tetapi tidak menuliskan penjelasan dari langkah yang dilakukannya. Yang terakhir, dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan, siswa terpaku pada penyelesaian yang ada di buku teks. Siswa tidak mencoba untuk mengerjakan dengan alternatif atau cara lain yang dipahami. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah, yang pertama, kemampuan komunikasi matematis siswa yang memiliki gaya belajar visual berdasarkan pencapaian indikator berada pada kategori rendah. Kemampuan komunikasi matematis siswa yang memiliki gaya belajar auditorial berdasarkan pencapaian indikator berada pada kategori rendah. Dan yang terakhir, kemampuan komunikasi matematis siswa yang memiliki gaya belajar kinestik berdasarkan pencapaian indikator berada pada kategori rendah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.